Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Akang teteh ibu menghitung hari, detik demi detik mau ujian ya. Mudah-mudahan segera oleh Allah diberikan rezeki terbaik untuk memasuki level berikutnya. Dan nanti setelah ini akang-akang yang belajar di sore hari, setelah ujian dan setelah libur, nanti kemungkinan kelasnya akan kita pindahkan ke malam hari. Jadi yang sore khusus teteh dan ibu ya, yang malam khusus akang-akang. Begitu. Apalagi ya? Itu dulu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan teteh ibu, kita akan lanjutkan materi fikih kita dari kitab Minhajul Muslim tentang bab zakat. Ada kekeliruan dari penjelasan sebelumnya yang harus diperbaiki. Terakhir, seingat saya, kita sedang membahas syarat-syarat mencapai nisab harta yang wajib dizakati dan ukuran zakat yang wajib dikeluarkannya. Yang pertama soal emas ya. Syarat zakat emas adalah masa kepemilikannya mencapai haul. Haul itu 1 tahun hijriah, bukan 1 tahun masehi. Karena 1 tahun hijriah itu berbeda sekitar 12 hari lebih dengan tahun masehi. Hijriah itu bulannya, 1 bulannya 29 hari. Adapun kasus digenapkan menjadi 30 hari hanya bila hilal belum terlihat. Berarti kalau ada 12 bulan, artinya kalau bulan-bulan Masehi itu totalnya 30, tanggalnya 30, semuanya rata, maka ada sekitar 12 hari. Tapi kan ada yang 31, ada juga yang 28, bahkan ada yang 29. Nah, teteh ibu, maka 1 haul yang dimaksud di sini adalah 1 tahun. Bagi akang teteh ibu, tolong perhatikan tabungannya dan emasnya, ya. Jangan sampai tidak diperhatikan sehingga tidak dikeluarkan zakatnya. Khawatir sudah sampai nisab. Nah, kalau haul itu waktu tertimbunnya, waktu dia tersimpannya selama 1 tahun dan harus mencapai nisab. Sedangkan nisabnya adalah 20 dinar atau 85 gram emas ya, sudah kita bahas. Kemudian yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Jadi jumlah zakat dari setiap 20 dinar adalah setengah dinar. Jika lebih dari 20 dinar, maka dihitung dengan persentase tersebut, yaitu 2,5%. Baik sedikit maupun banyak. Oh, ternyata lebihnya hanya 21 dinar. Atau 89,5 gram emas. 89,25 gram emas. Maka dihitungnya 2,5%. Nggak dilaporkan, tak 4 gram teh. Dilaporkan jadi 85, nggak bisa. Gitu ya. Kemudian soal perak sama, harus mencapai haul 1 tahun dan harus pula mencapai nisab seperti emas.
Adapun nisab perak adalah 5 uqiyah. Apa itu uqiyah? 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Jadi 5 uqiyah adalah 200 dirham. 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Dan zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2,5%. Seperti emas, jadi jumlah zakat dari setiap 200 dirham adalah 5 dirham. Dihitung dengan persentase tersebut, yaitu 2,5%. Jadi akan kata ibu, kalau dalam Islam, akan kata ibu itu, satu itu aja zakat. Akan kata ibu punya rumah, nggak ada zakat rumah, nggak ada. Akan kata ibu punya kendaraan 11, sepeda, motor, gitu. Tidak ada zakat kendaraan. Jadi harta yang akan kata ibu punya yang tersimpan berupa emas ataupun perak, ya udah dipotong 2,5% untuk dikeluarkan zakatnya yang wajib. Jadi sedikit. Akan kata ibu mau punya mobil roda 4, roda 6, roda 8, roda 10, mau punya mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu kan? Nah, yang kena zakat itu emas dan peraknya. Tapi bagaimana kalau ternyata kita punya mobil banyak itu sembari didagangkan? Nah, itu nanti kenanya zakat perdagangan. Kemudian poin yang ketiga. Jadi zakat 2,5% itu tidak banyak. Sangat amat sedikit. Bayangkan dari 100 juta harta yang kita punya, hanya kita keluarkan 2,5 juta. Coba akan tanya ibu, kalau ada zakat kendaraan, kendaraannya misalkan Avanza, sabar Avanza ya? Yang disusul nggak beres-beres, edi gitu. Sekitar 2 juta lah misalkan, atau 1,5 juta sampai 2 juta, atau 2,5 juta mungkin ya, atau bahkan 3 juta. Itu baru mobilnya aja, belum motornya, belum PBB-nya, pajak bumi bangunan, belum pajak penghasilan gitu. Nah jadi banyak. Sedangkan dalam Islam hanya satu zakat saja. Itu perbandingannya ya. Orang yang memiliki emas yang tidak mencapai nisab dan juga mempunyai perak yang tidak mencapai nisab, maka ia harus menggabungkan keduanya. Jika jumlah keduanya mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ukurannya, yakni 2,5%. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan emas dengan perak dan perak dengan emas, kemudian mengeluarkan zakat untuk keduanya. Jadi kalau kata ibu, oh saya punya emas, tapi nggak sampai nisab. Saya juga punya perak, tapi nggak sampai nisab. Coba digabungkan. Sanes dicampur, dileehkan sanes. Bukan, tapi digabungkan jumlahnya. Jadi sampai nisab tidak. Sejalan dengan itu diperbolehkan pula mengeluarkan zakat dengan salah satu dari keduanya untuk yang lainnya. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar, ia boleh mengeluarkan 10 dirham dari perak. Demikian pula sebaliknya. Seperti halnya pada saat ini yang ukuran zakatnya sama seperti zakat emas dan perak, yaitu 2,5%, sebab dalam beberapa kasus uang yang dimiliki pelbagai pemerintahan terbuat dari gabungan antara perak dan emas. Jadi gini, sama halnya kalau akan kata ibu punya rupiah, punya dolar, punya real, punya euro. Udah berhayal ya dulu gitu. Biar mudah gitu ya. Nah, itu digabungkan, totalnya sampai nisab tidak. Nanti dikeluarkan 2,5%. Mengeluarkan 2,5%-nya mau dalam bentuk dolar, mau dalam bentuk euro, mau dalam bentuk real, mau dalam bentuk rupiah, silahkan, tidak jadi masalah. Akan tetapi ibu punya emas, punya perak, digabungkan, yang dikeluarkan hanya peraknya saja, boleh. Yang dikeluarkan hanya emasnya saja, boleh. Kayak gitu kan, Ibu ya. Ini dari apa yang kita baca hari ini.
Jadi gimana Kang tuh kalau digabungkan? Contoh, punya 50% dari emas, 50% dari perak. Maka 50% dari 85 gram adalah 42,5 gram emas. 50% dari 595 adalah 200. Rada telat ya mikirnya. 595 dibagi 2. 297,5. Betul nggak? 595 bagi 2. Iya betul, 297,5. Kita punya 42,5 gram emas dan 297,5 gram perak. Digabungkan itu sampai nisob.